Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Fauzan di channel saya. Di video lalu saya sudah menunjukkan bagaimana caranya men-solve sebuah model yang amat sangat sederhana dan bahkan sebenarnya bisa dihitung pakai kalkulator juga gitu dengan menggunakan Lingo software. Nah, eh, sebenarnya Lingo software kita pakai apabila kita dihadapkan dengan model yang kompleks, variabelnya banyak, atau mungkin kita perlu secara dinamis bisa memasukkan data berapapun gitu loh. Kita bisa pakai Excel, input lewat situ, lalu kemudian kita solve dengan menggunakan Lingo software. Nah, Lingo software mempunyai kapabilitas seperti itu. Nah, sekarang pada video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya men-solve suatu model matematis, kemudian datanya nanti akan kita input dari Excel seperti itu. Nah, kembali lagi sedikit review bahwa kemarin kita sudah men-solve model ini. Nah, di sini saya punya model linear programming sederhana ya, dua variabel keputusan, kemudian dua constraint. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya dihadapkan dengan variabel yang lebih banyak atau jumlah fungsi constraint yang lebih banyak seperti itu. Misalnya saya mempunyai 5 buah variabel keputusan dan 10 buah fungsi pembatas gitu. Nah, bisa Anda bayangkan nanti Anda pasti akan capek sekali mengetiknya gitu. Berapa X1 tambah berapa X2 tambah berapa X3, belum nanti ada beberapa constraint, ada puluhan constraint atau mungkin ratusan. Dan itu pasti akan sangat melelahkan bagi Anda bila Anda mengetiknya satu persatu di kode Lingo ini. Nah, karena itu langkah pertama sebelum Anda mengcode model Anda di Lingo, Anda harus mengeneralisasi dulu persamaan matematis yang Anda buat gitu. Nah, misalnya dalam contoh ini saya generalisasi menjadi seperti ini. Oke, jadi saya ubah bentuk model matematis saya menjadi seperti ini dengan menggunakan notasi sigma seperti itu. Nah, di sini ada maksimasi Z, sigma I 0 sampai 5. Jadi ceritanya di contoh ini saya akan menggunakan 5 buah variabel keputusan dengan 10 buah fungsi pembatas. Jadinya ditulis seperti ini. Z sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 5, CI XI. Nah, ini CI adalah koefisien dari variabel keputusan XI. Seperti itu, saya punya 5 variabel keputusan dan juga punya 5 koefisien variabel keputusan di fungsi tujuannya. Nah, kemudian saya mempunyai 10 buah pembatas gitu. Jadi saya bisa cukup mengetikkan satu constraint saja, satu persamaan saja maksud saya. Cuma di sini ditambahkan keterangan kalau persamaan ini ada 10 dia gitu. Jadi untuk setiap J 1 2 3 sampai 10 gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini ada sigma ya sama bentuknya seperti ini, mirip seperti ini. Nah, cuma di sini ada 10 pertanyaan cuma di sini ada 10 persamaan dengan 5 variabel seperti itu. Dan saya sebut koefisiennya di fungsi pembatas itu BIJ. Nah, ini artinya dia koefisien variabel keputusan ke I pada fungsi pembatas ke J seperti itu. Dia perkalian ya, BIJ kali X I. Nah, kemudian kurang dari sama dengan RJ. RJ ini dia adalah istilahnya konstanta ruas kanan di setiap persamaan pembatas gitu. Jadi RJ itu adalah konstanta ruas kanan untuk persamaan pembatas ke J seperti itu. Nah, setelah Anda mendapatkan model generalnya seperti ini, nah saatnya Anda mentranslate model yang general ini ke Lingo. Oke. Nah, untuk mentranslate-nya Anda harus mengetahui dua istilah penting yang akan Anda gunakan. Yang pertama adalah set dan kemudian data. Nah, set adalah di sini kita akan mendefinisikan indeks-indeks, maksudnya variabel-variabel apa saja yang mempunyai satu buah indeks atau mungkin
dua buah indeks atau sekian banyak indeks. Nah, seperti itu. Nah, biar kebayang, mari kita langsung aja praktekkan. Untuk membuat sets, kita harus menggunakan perintah sets, kemudian titik dua, dan saya suka langsung mengakhiri dengan end set seperti ini. Oops. Sorry. Seperti ini. Nah, di antara perintah sets dan end set, kita definisikan variabel-variabel atau variabel dan parameter, maksud saya, variabel dan parameter apa saja yang mempunyai indeks seperti itu. Nah, misalnya di sini kita identifikasi pada persamaan di sini di samping, bisa Anda lihat, kita mempunyai satu buah variabel dengan satu indeks yaitu x, saya bilang x. Nah, kemudian kita juga mempunyai parameter C, dia punya satu indeks, oke? Dan juga R, dia juga punya satu indeks yaitu J, seperti itu. Jadi kita punya dua indeks ya, I sama J, dan kemudian kita punya tiga, maksudnya satu variabel dan dua parameter yang mempunyai satu indeks. Gitu. Nah, lalu kita juga mempunyai parameter lain yaitu BIJ. Dia mempunyai dua indeks IJ gitu. Nah, kita akan mendefinisikan apa yang disebut dengan links nanti. Jadi kita akan mempunyai tiga buah set. Maksudnya ya tiga buah set dan kemudian satu buah link. Oke, jadi kita akan mempunyai tiga buah set dan satu link. Oke, tiga buah set. Kenapa tiga? Karena kita punya tiga variabel. Maksudnya ada satu variabel dan dua parameter yang punya satu indeks dan satu buah links yaitu BIJ gitu. Dia mempunyai dua indeks. Oke, kita definisikan dulu setnya. Saya akan mengelompokkan tiga ini menjadi dua set karena memang hanya ada dua indeks di sini yaitu I dan J gitu. Jadi saya akan definisikan apa yang disebut dengan set I. Saya akan bikin dua kelompok set I dan set J. Ya dari 1 sampai 5. Seperti ini. Karena I-nya memang dari 1 sampai 5 ya. Oke. Nah, kita sebutkan nama variabel dan parameter yang mempunyai indeks I, yaitu C dan C dan X, Itu C dan X. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya satu buah parameter yang dia adalah set J, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah hati-hati, dia sampai 10 gitu ya. 1 sampai 10, bukan 1 sampai 5. Kita beri nama R. Gitu. Sesuai dengan persamaan matematisnya. Gitu. Mungkin ganti jadi C kecil, X kecil, dan R kecil. Oke, di luar hujan. Oke, jadi kita sekarang mempunyai dua kelompok set, yaitu set I dan set J. Set I kita punya C dan X, dan set J kita punya R. Oke, sampai sini mengerti? Oke, selanjutnya kita mempunyai satu lagi yaitu BIJ yang belum kita definisikan di sini. Nah, cuma di sini ini berbeda dengan set biasa karena dia adalah link dari I dan J. Karena itu saya sebut dengan istilah link. Dia adalah link IJ. Nah, cara menulisnya adalah link IJ set I, set J, seperti itu. Jadi kita mendefinisikan link set I, set J gitu. Dan itu adalah nama parameternya dan nama parameternya adalah B, oke. Oke, saya review lagi. Kita punya C, X, dia adalah set I, dan set J yaitu R, dan kemudian B, dia adalah link set I, set J, seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kita mendefinisikan setnya, nah selanjutnya kita definisikan datanya, seperti itu. Dan mengetikkan data and data, seperti ini. Data and data, nah seperti ini.
Nah, kita masukkan datanya satu persatu gitu dengan menggunakan, kita lihat seperti ini caranya. C sama dengan, nah seperti itu. Oh ya, di sini saya sudah siapkan parameter-parameternya dengan menggunakan Excel ya, nilai-nilai parameternya. Misalnya ini C, 15.000, 5.000, 2.500. Nah ini maksudnya CI ya, C1 sama dengan 15.000, C2 sama dengan 5.000, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ada cara dua bagaimana Anda cara menginputkan nilai setiap parameter yang ada pada model. Nah, cara pertama Anda bisa langsung mengetikkannya di linggonya, misalnya seperti ini. Tadi berapa? 15.000. Nah, dengan menggunakan spasi seperti itu. Oke, saya lupa. 2.500, 3.000, dan kemudian 5.000. Seperti ini. Ini adalah cara pertama. Nah, cara kedua, Anda bisa menggunakan perintah add only yang nanti secara otomatis data yang dibutuhkan akan ditarik dari Excel seperti itu. Nah, cuma pada tutorial kali ini pertama-tama saya akan menggunakan cara pertama dulu, oke? Nah, setelah selesai untuk C, parameter C, selanjutnya adalah R ya. R dia ada 10. Oke, saya sudah selesai menyalin datanya satu persatu ke Linggonya. Nah, yang harus Anda perhatikan di sini adalah Anda harus menginput datanya secara berurutan ya. Jadi, secara otomatis Linggo software akan membaca berurutan berdasarkan indeksnya gitu. Nah, misalnya untuk set ini ya, misalnya set C, dia terdiri dari 5 indeks, yaitu CI ya, C1 sampai 5 gitu. Makanya Anda harus menginputkan nilai C1 dulu, kemudian spasi C2, spasi C3 sampai C5 seperti itu. Anda juga nggak harus spasi, sebenarnya Anda bisa menggunakan pemisah enter juga seperti ini. Nah, seperti ini juga nggak masalah sebenarnya gitu. Anda bebas melakukan apapun gitu, asalkan jelas gitu ya, ada urutannya, ada 5 data di situ, dan urutannya adalah C1, C2, C3, C4 sampai C5 seperti itu. Begitu pula dengan R. Nah, spesial untuk B, karena dia adalah link dari 2 set, maka cara si Linggo software untuk membaca ini sedikit berbeda gitu, karena ada 2 indeks kan. Nah, pertama dia akan menghitung dengan menggunakan indeks kedua dulu gitu. Karena ini ada 2 indeks kedua dulu. Jadi Anda inputkan seperti ini, B11, B12, B13, dan seterusnya gitu sampai B510 seperti itu. Jadi ada 50 data seharusnya. Jadi bukan B11, B21, B31, bukan seperti itu ya, tapi yang benar adalah B11, B12, B13. Nah, di sini Anda harus hati-hati karena tentu saja jangan sampai Anda salah gitu ya, salah menginputkan urutan angkanya gitu, angka parameternya gitu. Nah, di sini saya sudah selesai menginputkan semua datanya. Nah, selanjutnya adalah Anda masukkan persamaan matematisnya gitu. Oke, saya buka kembali. Nah, ini persamaan matematisnya. Anda di sini hanya memerlukan untuk mengetik 2 persamaan saja, yaitu fungsi tujuan dan 1 fungsi pembatas ini. Dan untuk ini karena settingan defaultnya, jadi Anda tidak perlu menuliskan persamaan ini gitu. Nah, jadi Anda tidak perlu khusus untuk fungsi pembatas, ini kan ada 10 persamaan ya sebenarnya. Nah, Anda tidak perlu menuliskannya satu persatu gitu. Nah, Anda bisa cukup menuliskan 1 gitu, tapi dengan menggunakan perintah perulangan gitu. Oke, nanti saya akan ajarkan beberapa saat lagi. Nah, pertama saya akan mengetik fungsi tujuannya dulu. Nah, maksimasi sama dengan, nah karena di sini ada notasi sigma, Anda harus menggunakan perintah sum. Jadi untuk memanggil perintah sum, gunakan huruf add lalu sum seperti ini. Nah, ini kan sigma i kan. Nah, Anda panggil jenis setnya gitu. Karena ini ada sigma i, berarti saya panggil set i seperti itu. Set i
seperti ini. Nah, kemudian diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya saya kasih karakter misalnya namanya I gitu. Dia berfungsi sebagai enumerator gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu. Nah, fungsinya enumerator di sini kita menyatakan bahwa kita mau menjumlahkan perkalian antara C ke I dengan X ke I. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya cara menulis perintah sigma ya, notasi sigma. Jadi Anda pertama Anda sebutkan setnya dulu, dia set apa. Nah, kemudian Anda sebutkan setnya, kemudian disertai dengan dia apa indeksnya gitu. Dia kan I kan di sini Anda menyatakan bahwa enumeratornya I, maka Anda harus ketik I di sini gitu. Kalau misalnya Anda ketik A di sini ya ini juga harus A seperti itu ya. Mengerti? Oke. Nah, begitu pula dengan begitu pula dengan fungsi tujuan gitu. Di sini kita akan menggunakan fungsi sum. Nah, tapi karena di sini sebenarnya ada 10 persamaan ya. Daripada capek gitu mengetik satu-satu gitu 10 persamaan. Nah, saya akan menggunakan perintah for. Cara kerjanya juga sama. Karena ini dia diulang berdasarkan J kan. Nah, kita akan sebutkan set J gitu. Dengan enumeratornya adalah J gitu. Seperti ini gitu. Nah, kemudian dalamnya adalah kita menggunakan fungsi sum untuk ruas kirinya. Jadi sum. Nah, ini Anda harus hati-hati, dia sumnya adalah sum I. Berarti bisa Anda tebak apa perintah yang akan saya ketik berikutnya. Ya, dia adalah set I, oke? Set I, oke? Karena ini adalah sigma I. Jadi saya sebut enumeratornya katakanlah I. Nah, lalu B I, J kali X I. Seperti ini. Lalu kurang dari sama dengan R J. Nah, seperti itu. Oops, sorry. I didn't mention. Oke, sekarang kita punya dua persamaan, yaitu fungsi tujuan dan ini fungsi pembatasnya gitu. Oke, saya lupa membubuhkan semikolon di sini. Sip. Nah, jadi Anda cukup mengetikkan seperti ini saja gitu. Jadi Anda tidak perlu mengetikkan satu persatu ya. 15.000 X1 tambah 5.000 X2 sama dengan bla bla bla. Itu percayalah itu akan sangat melelahkan kalau Anda mempunyai 1.000 variabel. Oke. Nah, sekarang kita coba run model kita. Oops. Oke, kita mempunyai global optimal dengan solusinya adalah, nah kita lihat di sini, ini nilai C-nya. Oke, kita lihat, nah X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian, X3, X4, X5. Jadi ini adalah solusi optimalnya, X1 sama dengan segini, X2 sama dengan segini. Oke, itu dia. Oke, untuk tutorial bagaimana cara menarik data dari Excel ke Lingo, saya kira saya akan lanjutkan di video berikutnya karena nanti kepanjangan ya gitu. Oke, saya akan menggunakan data ini untuk tutorial berikutnya dan pastikan Anda apabila Anda ingin tahu, pastikan Anda subscribe untuk memperoleh kabar berikutnya mengenai video saya. Oke, terima kasih sudah mau nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.